Shalom, jemaat terkasih. Senang sekali kita dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan lebih dari itu, memampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, saya mau berbicara tentang iman dalam tindakan. Bacaan saya ambil dari Yakobus 2 ayat 24. Saya bacakan untuk kita. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saya ulangi, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jika kita mau tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana anak atau pasangan hidup kita mempercayai perkataan kita bahwa kita mencintai mereka, jika tidak ada pun satu tindakan atau perbuatan kita yang menunjukkan, yang membuktikan perkataan kita itu. Sebaliknya, kalau kita tanyakan, apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Alkitab menjelaskan bahwa Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi korban penebus dosa kita. Tuhan tidak hanya mengatakan Dia mengasihi kita, tetapi Dia membuktikan kasih-Nya dengan tindakan nyata, mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menjadi korban penebus dosa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, kita dapat memahami dan mempercayai semua hal yang benar, tetapi tetap berada dalam perbudakan dosa. Kita dapat memahami dan mempercayai sesuatu, dan itu adalah penting. Tetapi tahapan perjalanan iman tidak berakhir setelah kita memahami dan mempercayai sebuah kebenaran, melainkan harus sampai pada tahap melakukan apa yang kita pahami dan kita percayai itu. Kita tidak dianjurkan berhenti pada tahap menjadi filsuf Kristen yang mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir artinya saya mengetahui, maka saya selamat. Memang betul Injil mengatakan bahwa ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Amin, itu betul. Namun Alkitab dengan tegas juga menyatakan bahwa apa yang kita pahami dan percayai sebagai orang Kristen harus teraplikasi dalam pikiran, sikap, ucapan, dan tindakan kita. Jadi iman sejati tidak berhenti pada tingkatan memahami dan mempercayai berita Injil. Tidak hanya sampai di situ, tetapi harus sampai pada tahap mempraktikkan kebenaran Injil. Bukan sekadar mengetahui dan mempercayai karya Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam Injil, tetapi harus sampai pada tahap menjadi seperti Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus berarti tidak hanya mempercayai pribadi dan ajarannya, melainkan hidup sebagaimana Dia hidup dan mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Rasul Yakobus mengajarkan kita untuk mengaplikasikan iman, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Yakobus menantang orang yang mengaku beriman, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dengan kata lain, Rasul Yakobus mengatakan, apa bisa
kita membuktikan iman kita tanpa perbuatan. Lalu dia lanjutkan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, apakah saudara percaya air yang ada di dalam gelas ini bisa menghilangkan rasa haus? Pasti percaya. Ketika air ini juga ditawarkan kepada orang yang tersesat di padang gurun yang sedang kehausan, kita tanyakan, apakah kamu percaya air ini bisa menghilangkan rasa haus? Tentu saja dia percaya. Pertanyaannya, apakah rasa percaya itu langsung menghilangkan rasa haus kita? Tidak. Harus ada tindakan. Kita mengambil apa yang ditawarkan lalu kita meminumnya sampai rasa haus kita diselesaikan oleh air yang kita minum, terpuaskan dahaga kita. Yohanes 4:14 mengatakan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ketika ini Yesus berbicara mengenai rasa haus spiritual tentu saja. Mungkin kita mendengar banyak ajaran, banyak tawaran untuk menerima kebenaran-kebenaran di luar Injil. Barangkali itu cukup memuaskan dahaga kita akan kebenaran, tetapi itu hanya akan memuaskan dahaga kita sesaat saja. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, kata Yesus, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, perhatikan ini, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan kita kemudian, ketika kita menerima kebenaran Yesus, kebenaran itu akan menjadi kebenaran milik kita. Kita bagikan kepada orang lain juga yang haus akan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi ingat, menjadi Kristen adalah sebuah proses transformasi, mengenali Tuhan, mempercayai Tuhan, mengalami Tuhan, dan bertindak seperti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menolong kami, mengarahkan kami, membimbing kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami pelaku dari kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah kami pahami dan percayai. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin.